Halo pemirsa, selamat sore, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran suara Parlemen edisi Rabu 16 Desember 2020 bersama saya Ayu Rahmawati. Seperti biasa, kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari DPR RI. Dan pemirsa, pada tema hari ini masih membahas mengenai COVID-19, di mana kita mengetahui bahwa di akhir tahun nanti akan ada libur meskipun sudah dipangkas oleh pemerintah secara kuantitas, namun bagaimanapun juga kita harus tetap waspada lonjakan atau juga penimbulan dari klaster baru COVID-19 di Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya pemirsa, kita akan bahas terlebih dahulu headline dari media online yang terbit pada hari ini sebagai berikut. Berita pertama datang dari cnnindonesia.com, Satgas kaji opsi perusahaan tanggung vaksin karyawan. Satgas COVID-19 menyebut ada rencana mendorong perusahaan untuk membiayai vaksinasi virus corona atau COVID-19 terhadap para pegawainya. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu bentuk vaksinasi mandiri. Dan dari juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi melanjutkan pemerintah masih menggodok mekanisme skema vaksin tersebut, termasuk soal persentase besaran jumlah vaksin program alias gratis. Siti meminta publik untuk sabar menunggu. Hingga saat ini pemerintah masih dalam tahap mengawal keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM soal pemberian izin darurat penggunaan kandidat vaksin asal perusahaan Cina Sinovac. Siti meminta pemerintah daerah tetap aktif dan fokus melakukan upaya tes, telusur, dan tindak lanjut. Sementara masyarakat juga diharapkan tetap patuh dalam menjalankan 3M yang meliputi pemakaian masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Berita yang kedua pemirsa datang dari media Indonesia.com. Satgas COVID-19 mengatakan bahwa saat ini kita harus menghalangi petugas dan juga harus ditindak tegas. Satgas Penanganan COVID-19 meminta para pelaku yang menghalang-halangi petugas menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan ditindak tegas. Hal ini merujuk pada kasus pengeroyokan kepada Lurah Cipete Utara pekan lalu saat menertibkan pengunjung rumah makan yang melanggar protokol kesehatan di kawasan Jakarta Selatan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengharapkan tidak menciptakan presiden buruk atau ketakutan bagi para petugas dalam melaksanakan tugasnya seperti yang dilakukan Lurah Cipete Utara yang tidak kenal lelah dan takut mengawasi pemberlakuan protokol kesehatan di lingkungannya. Kejadian Lurah Cipete Utara itu diharapkan menjadi inspirasi serta motivasi bagi pimpinan daerah dan pimpinan lingkungan dalam melindungi warganya dari COVID-19. Karena saat ini pandemi COVID-19 belumlah usai. Saat ini saja angka positif rate COVID di Indonesia ini mencapai 18,1%. Melihat tingginya angka positivity rate mencerminkan masih banyaknya penularan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itulah masyarakat diminta tetap patuh dan disiplin pada protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan dan juga menjauhi kerumunan maksud kami. Masyarakat diminta tidak lengah menerapkan protokol kesehatan dan juga diminta untuk tetap mematuhi arahan dari petugas terkait dengan protokol kesehatan. Ya, ini adalah salah satu hal yang patut diapresiasi dari Pak Lurah dari Cipete Utara karena mampu menjaga protokol kesehatan dan pastinya menjadi acuan dari warga masyarakat sekitar. Pemirsa, berita yang ketiga datang dari antaranews.com. Satgas minta rumah sakit hentikan promosi pre-order vaksin COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta rumah sakit untuk menghentikan promosi kepada masyarakat terkait layanan pemesanan awal atau pre-order vaksin COVID-19. Karena hingga saat ini pemerintah belum secara resmi memulai program vaksinasi. Satgas meminta kepada rumah sakit untuk menunggu arahan dan keputusan pemerintah terkait program vaksinasi. Wiku menjelaskan munculnya iklan atau promosi mengenai vaksinasi yang disampaikan pihak rumah sakit dikhawatirkan dapat menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat. Padahal pemerintah masih mengkaji berbagai hal teknis mengenai program vaksinasi. Ya, ini juga masih menjadi perdebatan dan juga masih dikaji oleh pemerintah. Apakah nanti vaksin yang diberikan kepada masyarakat akan gratis atau dikenakan biaya tertentu. Jadi lebih baik kita menunggu saja dan juga lebih baik kita terus menjaga kesehatan supaya tidak terjadi klaster baru pandemi COVID-19. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali dan membahas tajuk hari ini mengenai waspada lonjakan COVID-19 di Natal dan Tahun Baru. Tetap bersama kami.
Komisi 4 menegaskan pengelolaan limbah menjadi sarana pendukung kota pariwisata. Komisi 4 berharap adanya insinerator ini mampu membantu proses pengelolaan dan pemusnahan limbah medis B3 dari rumah sakit dan instansi kesehatan di Pulau Flores. Ditemui usai tinjauan lapangan pembangunan shelter insinerator limbah B3 di Ngorang, Labuan Bajo, Manggarai Barat, anggota Komisi 4 DPR RI, Juli Sutrisno mengungkapkan, selama masa pandemi COVID-19, seluruh rumah sakit di Pulau Flores belum memiliki sistem pengelolaan limbah B3 yang benar. Dan bersyukur kami, Ibu Menteri, Ibu Siti membantu kita untuk dimulai dari yang Labuan Bajo, Manggarai Barat. Jadi sehingga supaya kita pengelolaan sampahnya khususnya limbah-limbah yang berbahaya, apalagi keadaan pandemi COVID seperti ini. Juli mengungkapkan, setelah Labuan Bajo dicanangkan menjadi destinasi wisata super premium, perhatian pemerintah pusat lebih baik sehingga proses pembangunan insinerator berjalan cepat. Hal ini untuk mendukung sektor pariwisata di Labuan Bajo yang membutuhkan sistem pengelolaan sampah dan limbah berbahaya yang lebih baik. Dan saya untuk tahun-tahun berikut, tahun depan, dan tahun berikut selama saya ada bisa perjuangkan, saya ingin perjuangkan karena mengingat bahwa Nusa Tenggara Timur itu kan adalah kepulauan. Sehingga nggak mungkin limbah sampah itu atau limbah yang berbahaya itu dari pulau ke pulau, transportasinya sangat sulit. Sehingga tahun depan saya mengajukan untuk di Sumba. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah akan memberlakukan pengetatan aktivitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 bukan meneriakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Luhut menegaskan pengetatan aktivitas masyarakat akan dilakukan secara terukur dan terkendali, mulai dari larangan perayaan Tahun Baru hingga pembatasan jam operasional tempat hiburan yang menjadi titik kumpul masyarakat, meliputi WFH 75%, pelarangan perayaan Tahun Baru di seluruh provinsi, serta pembatasan jam operasional mal, restoran, tempat hiburan sampai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan juga itu untuk di Jabodetabek dan sekitarnya, dan 20.00 untuk zona merah di Jabar, Jateng, dan Jatim. Pengetatan penerapan protokol kesehatan juga akan dilakukan di rest area atau tempat istirahat dan tempat-tempat wisata. Kewajiban melakukan rapid test antigen maksimal H-2 keberangkatan juga akan diterapkan untuk perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dan pesawat terbang. Menurutnya, rapid test atau tes cepat jenis tersebut memiliki sensitivitas lebih baik daripada rapid test antibody, sehingga lebih akurat dalam mendeteksi COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menekan peningkatan angka penularan COVID-19. Pasalnya dari data yang ada terdapat tren kenaikan kasus COVID-19 secara nasional, termasuk Jatim pasca libur panjang. Bahkan nomor 2 secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta, terutama berasal dari klaster keluarga dan perkantoran. Dan hal ini juga diminta untuk diperhatikan lebih lanjut agar lonjakan angka penularan COVID-19 bisa ditekan, apalagi jika akan menghadapi libur Natal maupun Tahun Baru. Menurut legislator Dapil Jatim 8 tersebut, sejauh ini pihaknya menilai upaya yang dilakukan Pemprov Jatim untuk menekan angka penularan COVID-19 ini sudah luar biasa baik dari mulai melakukan intensifikasi gerakan 3M dan juga menggerakkan 3T atau testing, tracing, dan juga treatment. Nanti kita akan masih bahas pemirsa bagaimana penularan dari pandemi COVID-19 dan juga pencegahannya dalam rangka menghadapi libur panjang akhir tahun nanti. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Pasca pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia, Komisi 2 DPR RI meminta KPU dan Bawaslu bersiap menghadapi potensi terjadinya sengketa pasca pilkada. 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota telah usai menggelar pilkada serentak. Ditemui usai rapat dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta KPU dan Bawaslu bersiap menerima gugatan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Sengketa yang nanti diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tentu peraturan-peraturannya sudah disediakan demikian rupa, baik itu mulai dari undang-undang sampai peraturan KPU dan Bawaslu. Nah, tinggal nanti kita lihat penerapannya saja nanti di hari H-nya. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Nasir Jamil menyampaikan, Bawaslu telah siap menghadapi sengketa pasca pilkada dengan menerbitkan 2 peraturan Bawaslu yang di dalamnya terdapat penekanan penguatan pada sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap yang dapat memperkuat akuntabilitas hasil pemilihan. Pengawasan yang berkualitas itu kan akan berkorelasi dengan kualitas demokrasi ya terkait dengan pilkada serentak ini. Sebab pilkada itu kan bukan hanya diukur di awal, tapi juga di akhir. Komisi 2 DPR RI menekankan pada prinsipnya pengawasan yang berkualitas berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti meminta masyarakat untuk sementara tidak bepergian terlebih dahulu selama libur Natal dan Tahun Baru karena negeri ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga diperlukan upaya khusus untuk tetap menjamin pelaksanaan protokol kesehatan dengan benar dan juga tegas bagi para penumpang dan petugas lapangan khususnya di bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun serta posko penyelenggaraan operasi. Novita menjelaskan kesiapan setiap tahun sudah dilakukan dan juga ia meminta jangan hanya rutinitas tapi lebih ekstra karena sekarang bukan hanya musim pandemi tapi sudah memasuki musim banjir dan juga longsor. Harus ada mitigasi berupa posko-posko bencana seperti banjir dan longsor juga ditambah dengan posko-posko kesehatan. Walaupun kita berharap di musim corona ini masyarakat tidak terlalu berlalu lalang supaya tidak ada peningkatan kasus. Meskipun protokol kesehatan COVID-19 difasilitasi transportasi umum seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun sudah dinilai bagus, Novita menegaskan penerapannya jangan hanya basa-basi. Otoritas terkait harus mampu membuat setiap penumpang benar-benar menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan untuk tetap menjaga kesehatan dan pencegahan penularan. Ya, ini kita juga berharap untuk pemirsa yang memutuskan atau sudah terlanjur untuk memutuskan bepergian di akhir tahun nanti tetap harus menjaga kesehatan dan pasti melakukan uji dari penularan COVID-19 itu baik dari rapid maupun swab test supaya pastinya tetap kesehatannya terjaga dan juga melindungi orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan sekarang saya akan memberikan kepada Anda semua pemirsa update COVID-19 data yang diberikan dari Kemenkes. Ini pada saat ini dapat dilihat di layar kaca Anda, sekarang positif sudah ada 629.429 jiwa, meningkat 6.120 jiwa dari hari sebelumnya. Dan angka yang meninggal sekarang tercatat sebesar 19.111 jiwa, meningkat 155 jiwa dari hari yang sebelumnya. Sekali lagi pemirsa, data ini diberikan dari Kementerian Kesehatan dan juga dirilis langsung dalam website resmi COVID-19. Dan pembacaan tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.